isu dan permasalahan ruang kota. Nah, kita bisa lihat bahwa tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini itu adalah kalian itu bisa mengenali dan juga memahami tentang permasalahan rancang kota baik di Indonesia ataupun di untuk skala dunia. Nah, untuk itu seperti kita tahu ya, kalau misalnya kalian kan artinya sebagai pengguna ruang kota itu kadang-kadang kalian pernah sadar nggak ketika kalian di jalan, ada di jalan atau di ruang publik itu kalian merasa nggak ada yang aneh? Sering sih. Sering. Ada yang sering, ada yang banyak, ada yang kira-kira ada yang bisa satu atau dua atau tiga aja. Kira-kira apa yang kalian temukan di ruang kota? Kalau dari saya sendiri sih mengenai rancangan kota ini permasalahannya tentu saja dari sirkulasi berjalan kaki dari pedestrian. Banyak sih dari beberapa ini kota tuh pedestrian itu kurang memadai untuk berjalan kaki. Jadi terkadang yang suka jalan kaki itu memilih jadinya ke angkutan umum daripada jalan kaki, soalnya si akses jalan kakinya itu kurang memadai. Oke, betul. Mungkin ada yang juga mengalami untuk jalur sirkulasi pedestrian. Istilahnya pejalan kaki, tapi memang identik dengan pedestrian. Ada lagi nggak selain ruang kota ya? Memang yang paling banyak ruang kota, yang maksudnya yang paling banyak diakses adalah pedestrian dan sirkulasi pedestrian. Oke? Mungkin ada kalau ruang kota itu di bagian area parkir, termasuk dari sirkulasi ya Bu. Soalnya apalagi terutama di Bandung itu banyak nggak banyak kendaraan bermotor, tapi kantung-kantung parkir dan area untuk khusus parkir itu nggak ada. Pasti makan area trotoar, kalau nggak area di jalan. Ya, area jalan ini artinya dia parkirnya on street istilahnya. Kalau yang dia sesuai dengan peruntukan itu namanya on street. Kalau yang di jalan ya pakai badan jalan seperti yang di depan ini misalnya, nah itu pakai on street. Oke, satu lagi mungkin dari yang paling sering dirasakan. Mungkin selain dari sirkulasi pada tata kota sendiri yang membuat kita nyaman pada satu kota sendiri, mungkin kurangnya fasilitas pada ruang kota sendiri yang memadai. Jadi tata ruang kota itu dirasa kurang. Artinya ketika kita beraktivitas di ruang publik kota itu memang banyak permasalahan yang artinya memang istilahnya itu street furniture ya mungkin ya maksudnya. Jadi misalnya bangku kah atau penerangan jalan kah dan lain-lain. Oke, bagus, terima kasih ya. Kita mulai ya. Yang pertama ini adalah ada beberapa teori sebetulnya. Kenapa kita kalau rancangan kota ini karena kita beririsan dengan bidang lain. Misalnya kalau kita lihat masalah sosial, asalnya kita berhubungan dengan sosiologi perkotaan, kemudian psikologi dan lain-lain. Nah di sini ada tiga teori. Ada teori fungsionalis, konflik, dan interaksionisme simbolis. Jadi yang pertama itu dia bilang bahwa masalah sosial itu muncul dari kegagalan institusi sosial, kelompok dan bagian lain misalnya penjaga fungsi sebagai pemenas mestinya. Nah ini artinya sebetulnya kenapa sih kita ada permasalahan ruang kota misalnya? Karena memang kadang-kadang ketika misalnya sebagai contoh, misalnya perumahan aja. Perumahan itu kan misalnya si developer itu mereka diwajibkan untuk menyediakan ruang terbuka publik RTH untuk masyarakat untuk menghuni. Nah, karena mereka berpikir keuntungan, itu biasanya mereka akan ya sudah mengurangi. Nah, itu sebetulnya karena tidak ada RTH, jadi mereka akhirnya menggunakan RTH lain gitu. Atau misalnya mereka lebih banyak berdiam diri di rumah. Artinya memang itu kan ada imbasnya kepada psikologi mereka sendiri secara psikis ya gitu. Nah kemudian ada lagi ini ada teori konflik. Masalah sosial muncul dari eksploitasi kelompok yang kuat terhadap kelompok lemah. Ini yang kadang-kadang ini kita urusannya dengan kaum kapitalis. Misalnya ada privatisasi ruang publik. Misalnya satu ruang yang harusnya memang untuk publik, mereka itu menggunakan itu untuk kepentingan pribadi. Artinya apa? Publik nggak punya akses terhadap itu. Misalnya kalian pernah misalnya di biasanya yang paling terkenal itu di mall-mall misalnya. Di mall kan sebetulnya ruang publik ya. Ada ruang publik yang untuk masyarakat, tapi ternyata karena memang mereka bayar mahal untuk itu, ya sudah ada beberapa hanya bagian tertentu yang bisa masuk. Nah itu saja sudah berinvestasi sebetulnya. Atau mungkin misalnya
PKL yang di sini. Tadi akses terhadap sirkulasi pedestrian itu sebetulnya juga ada bagian mereka yang investasi ruang publik tadi. Jadi mereka jualan di situ, apakah kita bisa mengakses itu? Nah itu tadi. Kemudian ada lagi, mungkin kalian pernah lihat ya, ada banyak sih di beberapa ruas itu yang harusnya memang untuk publik di trotoar terutama itu mereka gunakan untuk berdagang atau misalnya untuk premanisme mungkin ada. Jadi ada mereka yang menguasai ruang itu. Nah akhirnya apa? Jadi gak aman. Orang yang lewat itu jadi terkesan seolah-olah jadi kayak kita yang numpang lewat gitu. Kita yang kan ada kalau di Indonesia kan kita ada Kulon Nuwun ya. Jadi terkesan kalau misalnya kita menggunakan ruang itu tuh terkesan bahwa kita itu mengalami kita melakukan kejahatan karena sudah mengganggu itu mereka gitu, hak mereka. Kemudian ada lagi yang ada interaksionisme simbolis itu masalah sosial muncul karena pergaulan dengan pengaruh dengan karakter itu tadi. Ini teori-teori ini yang hanya berpengaruh terhadap bahwa ruang publik itu terganggu. Nah kita mulai ini yang pertama. Ini di Tanah Abang. Gimana? Kita bisa lihat. Kira-kira yang tercetus dalam pikiran Anda? Kesenjangan. Terus Kemiskinan. kemiskinan. Terus ruang kota seberang banyak ya? Apa lagi? Kesehatan, lingkungan, degradasi sosial. Jadi banyak banget. Jadi ketika misalnya kita menampilkan satu gambar ini gitu ya, kita bisa lihat kayaknya masalahnya banyak. Intinya dari mana? Urbanisasi. Urbanisasi mereka pindah ke sini, kemudian artinya mereka nggak punya uang, mereka mendirikan tanahnya juga sebetulnya juga mungkin bukan punya mereka, tapi punya pemerintah yang mereka sewakan entah seperti apa, malah jadi padat seperti ini. Akhirnya apa? Kita lihat ada kesenjangan antara area depan dengan area belakang atau area depan dengan samping misalnya. Kalau dilihat dari masalah sosial tadi banyak itu masalah sosial. Ada lagi yang kita tuh kadang lupa. Ketika kita melihat seperti ini wajah kotanya jadi nggak bagus ya. Oke, ini permasalahannya itu tadi. Nah ini yang saya bilang ini adalah motor menggunakan ruang pedestrian yang akhirnya ya balik lagi pedestriannya jadi mereka jadi termarginal. Ini sih kelihatannya jumlah kendaraan bermotor makin banyak, sedangkan kapasitas jalan hanya segitu aja. Jadi artinya apa? Ya macet. Apalagi sekarang fenomenanya itulah satu keluarga itu 3 mobil, terus mereka satu-satu keluar semua, satu-satu. Nah itu. Ya, nanti kalau kalian nanti punya mobil, tolong ya nanti. Ya kalau bisa keluar bareng. Ya. Oke, kedua ini urbanisasi juga. Degradasi lingkungan, akhirnya apa? Permukiman. Ini sebetulnya kita beririsan dengan perencanaan permukiman dan perumahan karena permukiman kumuh ini juga memang salah satu masalah besar yang kita tentu permukiman. Cuma ya imbasnya memang ke wajah kotanya lagi. Ada fenomena yang artinya kita menganggap bahwa area sungai itu adalah area belakang. Kalau area belakang artinya servis dong, ya bebas buang apapun. Nah itu yang persepsi seperti itu yang harus kelihatannya juga kita harus diubah ya, bahwa ini tuh wajah kota ini bisa bagus loh dengan sungai yang memang nggak seperti ini. Ini kemudian yang ini yang saya bilang tadi area jalan sudah on street, parkirnya ditambah PKL yang ada di ini ya macet. Ini sih Jakarta ya, bukan Bandung. Itu Bandung ada nggak ada? Ada. Di Oke, Kirson. Kirson. Kemudian yang paling kanan itu biasanya permasalahan rumah susun. Terus kalau kalian pernah ya ngambil perencanaan permukiman kan, perilaku kita itu ya itu tadi area belakang selain buang sampah juga buat jemur baju. Terus ya area yang benar-benar servis. Jadi itu ya. Kemudian kalau ini sih memang untuk kondisi udara tadi ya.
Kemudian ini ada beberapa isu juga. Ada kalau Jen Jacob itu dia bilang bahwa dia isunya tentang safe space. Artinya suatu ruang kota itu akan aman kalau banyak yang mengawasi. Misalnya ada yang contoh sebagai contoh. Oh kayak mungkin kayak ini Bu, kalau perumahan elit tuh Perumahan elit. kayak di Sumarekon kan kalau misalkan orang masuknya juga nggak sebebas itu kan, jadi ada penjaganya dulu lah di depannya kan, itu lebih keamanan juga kan, kayaknya lebih keamanannya lebih ketat lah kalau misalkan semua orang tuh nggak bebas keluar masuk gitu. Oke. Itu salah satunya. Kemudian ada juga misalnya kalian pernah nggak di Braga dulu dan sekarang ada bedanya nggak ketika kalian pernah ke Braga? Kira-kira ada kasus kriminalitas nggak? Itu luar biasa. Pencopetan ada. Kakaknya dari Kakaknya dari Bandung. Sales. Oh gitu. Yang nawar-nawar Tapi maksa gitu. Oh, kalau yang maksa artinya mereka frontal ya. Iya. Maksudnya apakah ada yang mereka yang melakukan pencurian gitu misalnya di rumah atau ada nggak? Kalau secara verbal mungkin lah ya. Tapi kalau misalnya ada pencurian atau perampokan misalnya ada nggak di Braga? Jarang. Karena apa? Ramai Karena banget. ya itu tadi kalau kata JJ bilang bahwa ruang itu surveillance tadi kan. Jadi safe space based on public surveillance. Artinya kalau si tempat itu ramai itu relatif lebih aman dibandingkan jalan yang sepi. Coba kalian bandingin. Kalau misalnya gini, saya pernah dengar public space di daerah selatan gelap-gelap itu kan suka banyak rampokan atau apa ya, karena gelap, lampu jalan. Kemudian orang-orang yang ada di situ itu kan lebih sedikit karena perumahan kan, mereka lebih baik di rumah dong, nggak keluar. Itu yang bikin suasana sepi ya. Nah ini yang ruang-ruang yang kedua. Kemudian gini, ketika kita merancang satu bangunan, gitu, biasanya satu bangunan itu kita setback belakang atau GSB belakang itu misalnya ada 1 meter Bu dari belakang, jadi si bangunan itu nggak nempel di dinding belakang tapi ada jarak 1 meter, atau 1 meter masih mending, sekarang 1 meter aja juga udah bingung buat apa sih gitu. Kemudian 2 meter, 3 meter itu tuh buat apa? Itu di belakang. Seperti yang tadi kembali yang saya bilang, kalau kita menganggap satu ruang itu sebagai area belakang, kita pasti akan nyimpen di gudang gitu. Entah itu apa ya? Entah itu apa peralatan yang nggak pakai atau apa, kita pasti nyimpen di belakang. Nah itu maksudnya yang tadi akhirnya menciptakan third space atau negative space. Kalau di ruang kota misalnya digunakannya untuk apa? Untuk mengemis misalnya. Jadi mereka tinggal di situ, hidup di situ. Nah, itu yang akhirnya ini tadi third space, negative space. Jadi usahakan ketika nanti kalian akan merancang itu harus memperhitungkan kalau satu ruangan itu nggak terawasi orang itu akan jadi ini ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat di gambar ini ada satu lagi, tidak ada ruang bermain buat anak-anak. Playground besar. Jadi ketika kalian bikin ruang publik kota taman, coba penggunanya siapa aja, anak-anak. Kalau anak-anak kita harus ngerti perilaku anak-anak seperti apa. Misalnya anak-anak tuh ngeliat konser, kalau kalian nggak ngerti konser tuh, enggak ya. Jadi ada perbedaan antara rentang usia dari batita, kemudian balita, kemudian SD, remaja, paling masuk remaja atau dewasa? Remaja. Remaja. Oke, kalau remaja biasanya ngapain? Kalau remaja biasanya ngapain? Ngobrol. Masih main-main, lari-lari. Nongkrong. Lari-lari. Ngopi apa? Artinya yang kalian temukan di Braga itu kan. Jadi kebutuhan rumahnya akan beda antara yang remaja, dewasa, menua, tipe dewasa maksudnya menua. Sama kita kan pasti beda. Jadi ini tadi, kalau ini yang tadi yang space tadi, kalau misalnya kita lihat ruangan seperti itu yang nggak aman. Oke, ini kita bicara tentang konstruksi ruang.
Di sini ada isu, ada yang tahu sense of place atau jenis loki? Ada yang tahu istilah ini? Kayak tempatnya khas udah kelihatan Udah asing. Oke, betul. Jadi pengalaman orang, jadi dia tuh sudah membayangkan ini ke depan seperti apa. Itu biasanya melibatkan itu tadi sensor. Sensori tahu ya? Sensori itu adalah alat persepsi kita sebagai manusia. Bahwa dia tuh ada semacam attachment atau keterikatan sama tempat itu. Kira-kira kalau menurut Anda sendiri, attachment to a spirit place, spirit of place, artinya suatu tempat yang punya nilai atau ya, nilai entah sejarah atau apa gitu. Kalau di sini dia bilang history, community, satu building. Jadi kayak di Braga, historinya ada, community-nya ada, kemudian buildingnya ada, naturnya ada. Artinya natur itu sebetulnya lingkungan, bisa lingkungan buatan, bisa juga lingkungan alami. Misalnya kira-kira di mana? Tadi saya disebutin Braga. Ada lagi yang mana? Lagi kamu coba. Siapa? Malioboro. Ya. Di Bandung mana? Malioboro benar sih. Nanti kita lihat ada gambar Malioboro. Malioboro dulu sama sekarang ya. Ada lagi Asia Afrika. Masjid Agung, kalian punya attachment nggak sama Masjid Agung? Enggak ya? Orang Bandung. Administratif paling gedung sate. Gedung sate. Ya. Ada lagi? Tapi bisa loh yang namanya kita melihat ada feel attachment itu, misalnya kalian punya pengalaman sama seseorang yang spesial gitu. Itu bisa. Nah kalau ini, jadi kita ada dua. Ada yang attachment atau si jenis lokinya itu kolektif, ada juga yang personal. Kalau kolektif ini secara umum, tadi gedung sate itu kan umum ya. Di Afrika itu kan orang-orang sepakat bahwa saya punya attachment. Kalau yang tadi personal itu beda. Jadi ada dua macam, ada yang personal, ada yang kolektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan enggak? Nggak ada? Paham ya berarti ya? Ini masih masalah, kita melihat ada isu satu ruang publik kota itu seperti kita lihat di sini, kira-kira fungsi ruang publik itu apa sih? Kalau di sini sih open space as a stage itu apa? Panggung, berarti ekspresi, oke. Terus kita bisa melakukan apa aja di sini? Tadi demo bisa, ya kan? parade. Selfie, parade. Kemudian apa lagi? Selfie ya, atau dengan seru. Sekarang musimnya kayak gitu. Terus apa lagi? Banyak sih, rekreasi, apa gitu, banyak sih. Atau misalnya ada yang pernah lihat di yang paling bagus di mana ya, yang namanya itu seru gitu, yang kok enak ya gitu. Jogja, Jakarta. Ya udah, kita lari ke Malioboro, ada nggak? Iya pas. Coba kira-kira di foto ini mana Malioboro yang sekarang? Yang kiri yang sekarang. Ini yang kanan? Enak mana? Kiri sih. Kau sana? Lebih lega. Gak ada yang jualan bakpia. Berarti enak mana? Kalau tadi kita ada yang jual bakpia, enak mana berarti? Yang tadi nih. Kalau di sini kita bisa jajan nih, kalau ada nih jajan sambil lewat jajan. Kalau ini enggak, kita harus masuk dulu karena masih PKM direlokasi ya. Iya. Ke teras. Jadi sekali lagi kita tanya, enak kanan atau yang kiri? Kiri. Tegak kiri. Oke, berarti anak-anak Gen Z itu sebenarnya yang pada kayak gini ya? Gak apa-apa. Tapi ada yang belum pernah ke Jogja pada masa sekarang? Udah semua? Ada? Oh, nanti ikut berarti? Ayo. Oke. Oke, ini tadi saya bilang alun-alun Bandung ya? Ini juga jenis loki, ini kira-kira di mana yang tahu? Asia. Asia.
Fatihah. Dekat pasar Pak. Kayaknya dekat King kan Stasiun dekat King. Hendra. Dekat King. Gimana Iya, King? iya. Ya, itu di mata Ya itu kapan ini? Mana coba? Satu sama yang itu coy. Ini sebelah kanan mahasiswa loh, mahasiswa angkatan tahun berapa? Itu Asia Afrika kan? Asia Afrika mirip ya? Lihat ininya, lihat ininya ada nggak? Tapi saya Udah beda. Surabaya ini kan jauh. Mana King jelas itu? Ini tuh di belokan Tunjungan itu loh. Ini Tunjungannya sebelah sini. Nggak tahu ya. Nanti kapan-kapan nanti ke Surabaya. Ya. Oke, isu selanjutnya ada classlessness. Artinya apa kalau classlessness? belokan Ruang. Ruangan tinggi. Artinya kalau classlessness itu kita nggak ada kayak nggak ada di mana pun. Ditandai oleh apa? Ini kita nggak punya orientasi. Bayangkan ketika misalnya kalian ada di satu ruang, itu kita nggak ada skala manusianya, nggak ada pohon, nggak ada mobil, nggak ada bangunan, kayak gini. Jadi kita kayak selingkuh gitu, kayak ini, kayak anak hilang. Ya kan, anak hilang selingkuh kan yang nyari ibunya, ini juga sama. Aku nggak ada tempat, ada perasaan terancam kayak di sini. Aku lihat mana ya? Sama ketika kalian bikin perancangan bangunan, terus kalian nggak bikin jalur pedestrian, itu mereka bingung. Aku lihat mana ya? Di TSM. Ya, berarti kalian udah tahu pentingnya bikin jalur pedestrian diarahkan itu ya supaya nggak ini. Sama sih kayak di bawah ini juga. Kalau si jalur pedestrian dipakai ya jadi classlessness. Jadi pedestrian gimana nih tadi? Ya. Jadi nanti tolong ya bikin jalur pedestrian. Baik. Ini juga sama. Ini kenapa? dia lebih ketat. Karena apa? Kenapa dibilang classlessness? Vegetasi? Enggak, jadi Apa kira-kira? Sekarang jauh jarak. Sirkulasi Jauh jarak? mungkin. Sirkulasinya? Enak. Enak kan sirkulasinya? apa nggak ada bangunan. Kelihatannya bahwa Rasanya apa? Boring. Artinya apa? Sama semua. Iya. Kalian bayangin kalau misalnya punya temen mukanya sama semua, yang beda-beda gitu. Sama kayak kita ngeliat anak gitu ya. Artinya kalau satu lingkungan itu sama semua ya kita nggak punya ciri khas, nggak punya landmark, nggak punya penanda. Oke, ini juga sama. Ini juga sama, kita lihat sama ya, kita nggak punya orientasi. Nah ini di jalan kan nggak ada orientasi, nggak ada pohon, nggak ada bangku, nggak ada. Kenapa harus ada street furniture? Kalau misalkan di ini tuh di Jalan Asia Afrika itu tuh kan banyak kayak pengunjung wisata kayak gitu. Sedangkan di Asia Afrika tuh termasuk ke jalan besar yang dominan kendaraan kira-kira kalau misalkan sepi gak sih, sedangkan nggak ada apa sih pemerintah kayak mau ada iming-iming buat kesepian yang ada di pengguna jalannya gitu. Soalnya kan Orientasi ke pengguna. ya kan pengguna jalan di sana tuh kan suka banyak, apalagi hari Minggu suka Di padat. Asia Afrika ya? Asia Afrika ibu, jadi kayak Oh, Asia di Afrika jalan- yang jalur tuh panjang tuh Asia Afrika dari yang dari Simpang 5 ya. sampai perempatan Pasar Baru. Oke, dari sepanjang itu. Oh, dari dari museum tuh sampai ke jalan mau ke belokan ke Braga yang sebelah Soekarno-Hatta yang Bang Ber itu tuh kebanyakannya tuh kayak pengunjung pejalan terus rame. Sedangkan di jalan itu kan perbedaannya besar gitu ya, jadi banyak cerpen-cerpen kendaraan. Kira ya segitu termasuk safety nggak sih kalau misalkan buat menjadi apa tempat wisata yang kayak gitu kan, jadi ya jatuhnya kan di situ tuh banyak wisatawan gitu, dari tempat wisata gitu. Harusnya memang di situ ada treatment khusus ya. Kayak misalnya apa, jalan itu ada perbedaan tekstur jalan. Jadi pasti akan beda antara kendaraan yang jadi jalur untuk kendaraan lewat sama orang pasti ada beda. Atau misalnya ada crossing antara jalan kaki sama kendaraan. Misalnya apa? Perbedaan titik material. Atau biasanya sih kalau di kita kayak di Braga itu sebetulnya kan itu
jalan kaki tadinya. Makanya kan pakai batu alam, batu alam. Tapi pada prakteknya, oke berarti soalnya kan akses yang ke arah utara itu cuma 2 rasanya, yang ke Pasir Kaliki ya. Pasir Kaliki sama Braga. Pasir Kaliki macet. Ya. Ini Braga. Oke deh. Sekarang kayaknya Sabtu Minggunya udah ditutup. Apa Braga? Ya itu lumayan. Tapi itu treatmentnya memang ada perbedaan di jam tadi. Artinya ketika coba kita kalau ketika jalan di Braga itu nggak ada kecepatan di atas 40. Karena itu tadi orang kan agak bentar bunyi kok agak gimana ya gitu. Atau misalnya si teksturnya itu agak posisi tidur salah satunya gitu ya. Nah supaya lambat gitu. Atau posisi tidur masa gede-gede ya. Ya setinggi inilah gitu lumayan. Orang juga akan, dan itu misalnya per jarak per meter gitu. Jadi mereka akan lambat jalan. Gitu sih treatmentnya. Atau jalannya sempit misalnya. Kan kita tidak hati-hati ya, nggak ada di jalan sempit kita ngomong. Jadi treatmentnya apa? Jalan sempit, material permukaan, kemudian apa? Jangan posisi tidur. Sleeping police. Oke, cukup kalau gitu, kurang ada lagi. Oke, baik, kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir dan juga sudah aktif dalam pertemuan ini. Kita ketemu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.